Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak rezekinya. Amin ya Allah. Kita lanjut kisah Nabi Ismail alaihi salam, Nabi yang ke-7. Sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah, istrinya, dan Hajar, dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehinya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, pertama-tama yang menggunakan setagi atau setagen ialah Hajar ibu Nabi Ismail. Tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga hamil. Tetapi walau bagaimanapun juga, akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai lazimnya seorang istri, sebagai Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini yang menyebabkan permulaan ada keratakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Siti Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Siti Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk suatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi, dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju, dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka, di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghembur-hamburkan debu-debu pasir. Ismail dan ibunya Hajar ditinggalkan di Mekah. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang memenatkan, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Mekah, kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman. Sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim
seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya, kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan memohon belas kasihnya. Janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon dan tidak terlihat pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar, merasa tidak tergamak meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama putranya yang sangat disayangi. Akan tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu mengandungi hikmat yang masih terselubung baginya. Dan ia sadar pula bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dan segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, "Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sungguh, kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tergamak meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah." Mendengar kata-kata Ibrahim itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim, dan dilepaskannya lah beliau menunggang untanya kembali ke Palestina. Dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang sedang menetek. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah dengan putranya yang kedua, yaitu Ishak, sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan barokah serta kurniaan rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Ia berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumah-Mu, Baitullahil Haram, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadat kepadamu. Jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu."